Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Erayana, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila, Kota Bandar Lampung. Program studi S1 Gizi semester 2 dengan nomor NIM 2024-03308. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025 pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Daro, S.Sos, M.P.E.IMP. Berikut saya sampaikan soal beserta jawabannya secara urut. Soal yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila menggambarkan bahwa bangsa Indonesia dalam sejarah kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia sudah sejak lama selalu percaya adanya Tuhan dan beragama, tidak ateis. Jelaskan analisis saudara tentang ini. Jawabannya, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu sudah mengenal kepercayaan dan agama, mulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa nenek moyang, kemudian masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Semua menunjukkan bahwa Indonesia adalah agama yang religius. Nilai ini mengajarkan untuk menghormati keberagaman agama, tidak memaksakan kepercayaan, dan hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, bangsa Indonesia jelas bukan bangsa yang ateis, dan nilai-nilai ketuhanan selalu menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika dipahami sebagai gambaran yang memiliki makna menyatukan dan menjalin keberagaman yang ada dalam kehidupan berbangsa, agama, ras, suku, bangsa, budaya, dan berbahasa. Jelaskan makna dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia yang memiliki ratusan suku, agama, bangsa, dan budaya, namun tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat ini tercermin dalam sikap saling menghormati, toleransi antar umat beragama, gotong royong, dan kerja sama di lingkungan masyarakat. Contohnya, kita bisa ikut serta dalam kegiatan sosial bersama tetangga yang berbeda agama atau suku, saling membantu saat ada acara penting seperti pernikahan dan musibah tanpa memandang perbedaan. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin kuat. Soal nomor 3. Jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebutkan secara konstitusi kita khususnya Pancasila sebagai dasar negara kita bernegara. Jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh peraturan, kebijakan pemerintah, serta perilaku penyelenggaraan negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Secara konstitusional, hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat yang secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya dokumen formal, tapi juga menjadi pedoman kehidupan masyarakat Indonesia agar terciptanya keadilan, persatuan, dan kesejahteraan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Komang Erayana, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila, Kota Bandar Lampung. Pada program studi S1 Gizi semester 2
dengan nomor NIM 2024-03308. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap ajaran 2024-2025 mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Daro, S.Sos. M.Inp. Berikut saya sampaikan soal berserta jawabannya secara urut. Soal nomor 4. Terangkan apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, pemusyawarahan, dan keadilan sosial harus mewarnai semua produk hukum dan peraturan di Indonesia. Ini penting agar hukum yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tapi juga keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Soal nomor 5. Di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain yang kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia, khususnya terkait nasab, suku asli pribumi, dan suku pendatang. Sebut saja keturunan Arab Yama yang mengklaim bahwa berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelaskan pendapat saudara dengan menyertakan video dirancang ulama Habib kaum keturunan Bekawi Yama yang mengaku keturunan Zuriat Nabi dan tanggapan dengan narasi saudara secara baik. Jawaban saya, menurut saya kita perlu melihat isu ini dengan kepala dingin dan penuh kebijaksanaan. Memang benar, dalam sejarah Indonesia ada tokoh-tokoh keturunan Arab termasuk dari Yama yang berjuang untuk kemerdekaan, seperti Haji Agus Salim dan lainnya. Namun kemerdekaan Indonesia bukan hasil perjuangan satu kelompok saja, melainkan hasil gotong royong seluruh rakyat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang, termasuk Jawa, Sunda, Minang, Batak, Papua, Bali, Bugis, dan lain-lain. Kita sebaiknya tidak terjebak pada klaim siapa yang paling berjasa, karena semangat yang harus kita jaga adalah persatuan. Mari kita saling menghargai jasa semua pihak, termasuk para ulama dan habib, tapi tanpa mengabaikan pahlawan dari kelompok lain. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus kita rawat bersama agar persatuan tetap kokoh. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.